Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas kajian konseptual media dan sumber belajar. Sebelum itu, saya ingin meminta izin terlebih dahulu kepada dosen pengampu Ibu Nurul Faki Isroi untuk menyampaikan materi ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa globalisasi di era modern semakin berkembang, mulai dari dunia fashion hingga teknologi. Mengenai teknologi yang digunakan sebagai media pembelajaran, peran guru sepertinya menjadi ringan dibandingkan sebelumnya, yang perlu menjelaskan materi pembelajaran dari A hingga Z, dan jika siswa tidak memperhatikan pelajaran, maka akan dihukum, mulai dari mengangkat kaki dan tangannya hingga membersihkan toilet. Di era modern ini, guru dan buku teks tidak lagi menjadi sumber seluruh informasi. Walaupun demikian, guru tetap menjadi fasilitator pemerolehan informasi yang memiliki arti memberikan kemudahan belajar kepada peserta didiknya agar dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, dan penuh semangat. Karena kecanggihan teknologi yang semakin berkembang dengan akses yang mudah, hanya dengan keyboard para peserta bisa menjelajah dunia, memperoleh akses ke perpustakaan, guru, dan siswa lainnya, serta informasi yang ingin mereka cari, yang pastinya paket komplit dah. Mengenai teknologi pastinya memiliki dampak negatif dan pastinya memberikan banyak tantangan. Tantangan ini memberikan banyak pertanyaan dan menambah beban pikiran bagi para pendidik, yakni seperti jika sumber ilmu pengetahuan semakin mudah untuk diakses, apakah Anda akan meninggalkan buku teks? Bagaimana Anda akan memilih teknologi dan media yang tepat ketika begitu banyak pilihan tersedia? Lalu, bagaimana Anda akan menciptakan pengalaman belajar yang secara efektif dengan memanfaatkan teknologi dan media untuk mendapatkan keterampilan baru? Wah, sangat membingungkan ya teman-teman. Agar tidak membuat pusing tubuh keliling, mari kita membahasnya. A. Teknologi media dan sumber belajar. Teknologi berasal dari bahasa Yunani teknologia yang terbagi menjadi teknik berarti kemampuan dan logia berarti ungkapan. Oleh karena itu, jika dikaitkan proses belajar mengajar, teknologi pembelajaran adalah pemanfaatan dan pengetahuan spesifik dari perkakas dan keterampilan pendidikan. 2. Media berasal dari bahasa Latin medium yang berarti antara. Hal ini menunjukkan pada apa saja yang membawa informasi antara sumber dan penerima. Kategori dasar media terbagi menjadi 6, yaitu teks, audio, visual, video, rekayasa atau benda-benda, dan orang. Media memiliki tujuan, yakni untuk memudahkan komunikasi dan belajar. 3. Sumber belajar. Sumber belajar terbagi menjadi 2 macam, yakni desain, misalnya berupa buku, prosedur, film, dan video, dan utilization, misalnya pasar, toko, museum, dan masyarakat. Fungsi sumber belajar, yakni cenderung memberikan proses berasosiasi kepada anak untuk memperkaya ilmu pengetahuan kepada anak usia dini dan meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa melalui komunikasi. Bagian B. Pengajaran dan belajar. Bahan-bahan pelajaran merupakan benda-benda spesifik yang digunakan dalam sebuah pelajaran yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Misalnya, materi pengurangan sederhana tingkat SD yang dikembangkan dengan program perangkat lunak komputer.
Hal ini dapat membuat para siswa untuk berulang kali melihat materi, soal-soal praktis, membuat tanggapan terhadap soal, dan menerima ungkapan balik. Mengenai kegiatan belajar dan proses pengajaran saat ini cenderung peralihan kepada fokus pada pelajaran ke penekanan pada belajar. Untuk itu, diperlukannya prinsip-prinsip pengajaran efektif yang diantaranya adalah mengakar pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa, mempertimbangkan perbedaan individual, yakni dari kepribadian bakat umum dan pengetahuan, mengatakan tujuan, mengembangkan kemampuan metakognitif seperti keterampilan selektif dengan mengawasi, mengevaluasi, dan menyesuaikan pendekatan siswa, menyediakan interaksi sosial, memasukkan konteks realistik, melibatkan para siswa dalam praktis relevan, dan menyediakan umpan balik yang konstruktif, terus-menerus, dan tepat waktu. Bagian C. Peran teknologi dan media dalam belajar. Teknologi dan media dalam belajar terbagi menjadi dua, yaitu sebagai pendukung penyajian pengajaran pada pendidik dan sebagai suatu objek yang digunakan siswa dalam proses belajarnya. Mengenai belajar, lingkungan sangatlah berpengaruh pada kegiatan ini. Lingkungan belajar memiliki arti lingkungan atau situasi fisik yang di dalamnya berlangsung kegiatan pembelajaran. Lingkungan belajar mencakup fasilitas fisik, suasana akademik, dan emosional, serta teknologi pengajaran. Mendalami lingkungan belajar, lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan belajar dalam waktu bersamaan, yang terdiri dari pengajaran langsung, saling berhadapan, dan pengajaran yang berlangsung di waktu yang sama, baik tempat yang sama maupun berbeda. Lingkungan belajar tidak dalam waktu bersamaan, yakni situasi yang memungkinkan akses materi atau konten pada waktu yang berbeda oleh banyak siswa di berbagai tempat berbeda. Misalnya, belajar mandiri menggunakan komputer, USD interaktif, rekaman, ataupun sekolah online. Mungkin cukup sampai di sini materi pelajaran tentang pengenalan kajian konseptual media dan sumber belajar. Semoga bermanfaat dan memberikan ilmu kepada penonton channel ini. Untuk sebagai penutup, terdapat pesan dalam pelajaran ini, yaitu pemanfaatan teknologi dan media akan efektif jika Anda memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana siswa Anda belajar. Keefektifan teknologi dan media tergantung pada perencanaan dan pemilihan sumber daya yang tepat dan cermat. Mengakhiri channel ini, saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.